Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua baik-baik saja. Buat teman-teman semua yang ada di perantauan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu ingat pesan saya dari Joko Anak Desa untuk selalu mengingat apa yang menjadi tujuan kita berada di perantauan. Langsung saja, kali ini saya akan menyampaikan kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah sosok penyuka kebenaran dan pernah merasakan kematian. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan Nabi Adam dari putranya Qabil dan Iqlimah. Beliau dikenal sebagai orang yang pertama kali bisa menulis dengan pena dan sosok yang menyukai kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57 sebagai berikut. Waskur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqina nabiyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 56. Dan di dalam Quran surat Maryam ayat 57 yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Diriwayatkan pula oleh hadis riwayat Ahmad, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang penulisan dengan kerikil, ketika itu beliau menjawab, Idris adalah nabi yang menulis dengannya. Siapa saja yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya. Berikutnya kisah Nabi Idris alaihissalam. Pertama, didatangi malaikat Israel. Pada suatu ketika Nabi Idris alaihissalam didatangi tamu tidak dikenal. Tak lain adalah malaikat Israel yang sedang menyamar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dikutip pula dalam situs Kementerian Agama Jawa Barat, Nabi Idris alaihissalam merupakan ahli ibadah yang kuat, mengerjakan sholat hingga puluhan rakaat dalam satu hari satu malam atau 24 jam. Nabi Idris selalu berzikir di tengah kesibukannya, walaupun beliau sangat sibuk, tapi tidak lupa untuk melakukan zikir setiap harinya. Amalan Nabi Idris alaihissalam itulah yang menjadikan malaikat Israel tertarik untuk mengunjunginya.
Malaikat Israil minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkanlah permintaannya dengan menjelma sebagai seorang laki-laki yang sangat tampan. Malaikat Israil bertamu kepada Nabi Idris alaihissalam dengan mengucap Assalamualaikum. Nabi Idris alaihissalam tidak mengenalinya sebagai malaikat pencabut nyawa. Lalu malaikat Israil mengikuti setiap kegiatan Nabi Idris alaihissalam. Pada suatu ketika bertanyalah Nabi Idris alaihissalam, siapa sebenarnya tamu tak dikenalnya itu? Malaikat pun menjawab bahwa ia malaikat Israil yang mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bertamu dengannya. Seketika tubuh Nabi Idris gemetar dan sempat tidak percaya. Ia mengira kedatangan malaikat Israil hendak mencabut nyawanya. Lantas malaikat menjelaskan maksud kedatangan ke rumahnya. Nabi Idris alaihissalam mengajukan satu permohonan kepada malaikat Israil. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya sakaratul maut. Ini malah pengen merasakan bagaimana rasanya atau seperti apa sakaratul maut itu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, diperkenankanlah permintaan Nabi Idris alaihissalam. Setelah beliau wafat, kemudian malaikat Israil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya, untuk menghidupkan kembali. Setelah dikabulkan, Nabi Idris alaihissalam kembali hidup. Jadi intinya hidup kembali. Atas peristiwa itu, Nabi Idris alaihissalam merasakan bagaimana sakitnya menghadapi sakaratul maut. Betapa sakit menghadapi yang namanya sakaratul maut ya. Ia mencemaskan bagaimana kaumnya nanti jika menghadapi sakaratul maut. Seperti itu. Yang kedua, melihat surga dan neraka. Ini adalah salah satu kelebihannya ya. Setelah merasakan kematian, Nabi Idris alaihissalam meminta satu keinginan lagi kepada malaikat Israil. Ia meminta untuk dibawa melihat yang namanya surga dan neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat membawanya ke neraka jahanam. Nabi Idris alaihissalam menyaksikan api yang berkobar-kobar, yang sangat panas, sangat mengerikan. Kehidupan di neraka jahanam betul-betul sangat pedih. Kemudian malaikat membawanya kembali dan dibawa untuk melihat keindahan surga. Nah, selanjutnya dibawa ke surga. Nabi Idris alaihissalam menyaksikan kedamaian hidup di surga, menyaksikan ketenangan hidup, menyaksikan keindahan, menyaksikan kebahagiaan hidup di surga. Kelebihan yang ketiga, Nabi Idris itu mendapatkan julukan Hermas al-Haramisah.
Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Para Nabi menceritakan bahwa banyak di antara ulama ahli tafsir dan ahli hukum yang menganggap Nabi Idris adalah orang yang pertama kali membicarakan tafsir dan hukum. Kaumnya menjulukinya sebagai Harmas al-Haramisah, atau singa dari segala singa, atau singa dari segala singa. Akan tetapi kaumnya mendustakannya, sebagaimana mereka mendustakan para nabi, ulama, ahli ilmu, dan para wali yang lain. Itu tadi sedikit gambaran dari kisah seorang nabi yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat meningkatkan iman, dapat meningkatkan takwa, dan dapat menjalankan segala apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, apabila ada salah kata, ucapan, perbuatan, penulisan judul di Instagram maupun di channel YouTube saya selaku Joko Anak Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram Joko Anak Desa dan subscribe channel YouTube Joko Anak Desa. Nyalakan juga lonceng notifikasi di channel YouTube Joko Anak Desa ya, karena setelah ini nanti tak tayangkan di Instagram, di IGTV, maka langsung tayangkan di channel YouTube, biar teman-teman yang di YouTube juga kalau ada yang pengen melihat ya bisa melihatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.